Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah maba'du. Santriwan, santriwati Pesmadin Febi Yain Surakarta yang saya banggakan. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita lanjutkan ya materi tentang usul fikih. Ini materi terakhir untuk kesempatan kali ini. Karena dari awal saya menyampaikan ini masih dasar ya, jadi yang gambaran umum saja. Nanti kalau ingin lebih detail kita ngaji tatap muka langsung saja. Nah, kali ini di akhir materi ya kita akan membahas tentang maqasid asy-syariah atau biasanya kita menyebut dengan maqasidus syariah. Ya, apa itu? Nah, dari sisi makna secara literal, secara bahasa, ya, maqasid itu artinya adalah tujuan-tujuan atau beberapa tujuan, karena memang banyak ya. Dan asyariah, nah ini tujuan adanya syariah. Kita bahas di materi pertama kemarin, tentu masih ingat antara korelasi syariah, fikih dan usul fikih. Nah ya. Pemaknaan syariah itu adalah berupa konsep yang sangat global atau kita sebut secara ringkas syariah itu adalah agama. Nah, maka maqasidus syariah ini adalah berarti tujuan adanya agama Islam ini. Nah, begitu ya. Konsep maqasidus syariah ini banyak digunakan saat ini ya oleh para ilmuwan fikih ya, biasanya ilmuwan hukum Islam dan lain sebagainya, ilmuwan syariah. Bagi mahasiswa Febi juga saya kira ini sangat penting karena dengan memahami ini maka kita nanti akan paham juga tentang konsep-konsep ekonomi Islam. Nah, ini dipopulerkan oleh Imam Asy-Syatibi dan juga Imam Al-Ghazali ya, dan juga dikembangkan terus sampai saat ini. Apa saja isinya? Nah, ini ya, maqasid syariah itu ada yang disebut dengan maqasid syariah atau tujuan adanya agama atau syariah ini yang ad-daruriyat, yang memang betul-betul pokok ya, unsur-unsur yang memang pokok. Ya, unsur primer ya. Apa saja? Ada 5. Sebenarnya di saya pernah riset waktu itu skripsi S1 menemukan adanya tambahan 1 ya. Ada 6, tapi di sini saya masih menggunakan yang 5 dulu saja. Yang pertama tentang ad-din, tentang agama. Yang kedua tentang an-nafs, tentang jiwa badan ini. Kemudian al-aql, akal pikiran. Al-mal, harta. Dan juga an-nasl atau al-ird, itu artinya keturunan. Nah, yang satu tambahannya itu adalah tentang al-bi'ah atau al-alam. Para santriwan santriwati Pesmadin Febi yang saya banggakan, dari ke-5 atau 6 konsep tadi itu, nah kita juga nanti akan menyampaikan apa yang bisa atau yang harus dilakukan dan apa yang harus dijaga. Ya, nah kalau biasanya maqasidus syariah itu kan lebih kepada penjagaan ya, hifdzu. Nah, akan tetapi perkembangan pemikiran saat ini ya, maqasidus syariah itu juga perlu diwujudkan ya. Maka disebut dengan ijadun. Ada hifdzu, ada juga ijad. Nah, itu yang penting untuk kita lakukan ya. Baik, yang pertama ada yang disebut dengan agama. Ada kebagi 2 ya. Agama itu harus dijaga dan juga agama itu harus diwujudkan. Nah, apa yang harus dijaga atau apa yang harus dipelihara ya, harus kita lakukan untuk agama kita adalah menjaga agama ini ya, supaya betul-betul tetap kemurniannya itu ada. Ya. Masih ingat konsep rukun agama yang saya sampaikan di awal? Nah, itu adalah salah satu bentuk menjaga agama kita. Ya, rukun agama yang 3 itu, iman, Islam, ihsan. Nah, itu harus dijaga dan harus dilakukan. Ya, supaya agama kita itu betul-betul agama yang sempurna, ya.
Itu ya. Dari apa? Pertama, kalau ada dari internal dan juga dari eksternal. Kalau dari eksternal, nah saya menyampaikan atau mencontohkan di sini, agama Islam ini dijaga dari musuh-musuh Islam. Apakah pertanyaannya, apakah saat ini masih ada musuh Islam? Jawabannya tentu ada, ya. Pernah mempelajari tentang Islamophobia yang saya pernah, kalau yang pernah ikut mata kuliah metodologi studi Islam atau baca buku saya tentang metodologi studi Islam, ada materi tentang Islamophobia, ya. Artinya adalah orang-orang yang memang takut secara tiba-tiba tanpa alasan atau fobia terhadap ajaran Islam. Nah, agama Islam kita itu harus dijaga daripada orang-orang atau pemikiran Islamophobia tersebut, ya kan? Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Secara sejarah misalkan ya, ini lebih kepada historis ya. Menjaga agama juga dengan bentuk ya jihad ya, jihad menjaga agama. Nah, jihad dalam artian tentu waktu secara Rasulullah memang jihad berupa perang. Karena waktu itu kafir Quraisy ingin merusak agama Islam. Kelompok Yahudi ingin merusak agama Islam. Kelompok Nasrani ingin merusak agama Islam. Maka pilihan Rasulullah ya bertahan dan juga menyerang. Itulah disebut dengan jihad, ya. Itu konsep perang atau jihad dalam arti al-qatlu, al-qital, berperang. Di situ ada memang betul-betul berperang ya, ada membunuh orang kafir, kafir harobi, nah juga mengambil hartanya dengan harta ghanimah dan lain sebagainya. Itu ya, itu salah satu contoh menjaga agama. Kemudian juga ada harus mewujudkan. Nah, bagaimana cara mewujudkan agama itu? Ya tadi, mewujudkan dengan rukun agama. Kita melaksanakan ajaran fikih, ya, melaksanakan rukun Islam dengan baik. Kelima rukun Islam itu dilaksanakan dengan baik. Kita juga menjaga ibadah-ibadahnya, ya, menjaga fikihnya dengan baik. Nah, itu adalah menjaga agama kita. Juga mewujudkan agama itu apa? Dengan mengkaji teori-teori tentang agama. Usul fikih ini salah satu teori agama, harus kita pelihara. Kalian belajar ikut aktivitas, ikut ngaji di Pesmadin Febi, nah ini juga salah satu dalam rangka apa? Menjaga agama Islam ini supaya betul-betul murni, ya, tidak dirusak oleh paham-paham yang sesat. Yang kedua, ya, termasuk maqasidus syariah adalah an-nafsu atau jiwa. Ini juga terbagi dua, ada jiwa dalam arti kata hifdun nafs, ya, menjaga jiwa, memelihara, dan juga ijadun nafs, mewujudkan maqasidus syariah dalam menjaga jiwa ini. Memeliharanya bagaimana? Nah, memelihara jiwa itu artinya jangan sampai jiwa kita itu ada orang yang menyakiti, ya. Misal kita lagi jalan, ya kan, bawa barang berharga, ada orang yang kemudian ingin merampok, ya, ingin membegal. Kita harus bertahan, gitu. Jangan sampai ya menyerah begitu saja, ya kan. Ada begal ditodong, misalkan mana harta-hartanya dan sebagainya diserahkan begitu saja. Atau misalkan ya mohon maaf ya, misalkan bagi perempuan yang ingin tiba-tiba merusak kehormatannya, ingin memperkosanya, kemudian dibiarkan saja begitu saja. Nah, itu berarti dia tidak bisa menjaga jiwanya, gitu. Jadi harus dijaga jiwanya tersebut. Kemudian bagaimana mewujudkan, ya, supaya jiwa manusia itu tetap terjaga? Maka jiwa kita harus dijaga, dirawat dengan baik, ya. Tubuh kita harus disehatkan dengan olahraga, dengan asupan makanan yang bergizi, gitu ya. Juga kemudian dengan merawat, ya, kebersihannya. Bagus misalkan bagi yang memerlukan, misalkan ada spa di situ, ya kan. Kemudian juga bersihkan wajah, facial, ya. Nah, itu pedicure. Nah, itu juga kan dalam niatan itu menjaga jiwa kita, itu merupakan sebuah keharusan, ya, asalkan memang itu tidak berlebihan. Oke, nah kemudian juga tentu dilarang memasukkan makanan-makanan yang haram untuk kita, atau makanan-makanan yang
tidak baik ya, misalkan junk food ya kan, makanan-makanan sampah yang itu tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, maka asupanlah makanan-makanan yang bergizi untuk tubuh kita. Itu ya menjaga jiwa. Kemudian ada juga akal, ya, menjaga akal. Apa itu bentuk hifdunya dan bentuk ijadnya? Hifdul akal berarti kita harus menjaga akal secara fisik ini dari hal-hal yang merusak akal. Apa itu yang merusak akal secara fisik? Nah, contohnya adalah mengkonsumsi obat-obat terlarang, ya, narkotika, ya kan, narkoba, nafsa dan sebagainya. Itu adalah termasuk yang bisa merusak jaringan sel-sel otak kita. Nah, maka itu hukumnya haram ya, dilarang untuk mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya bagi akal kita. Secara eksternal atau secara akal secara substansi ya, itu juga harus kita jaga. Misalkan jangan sampai ada pemikiran-pemikiran sesat yang masuk ke kita. Oke. Ada misalkan pemikiran yang berbahaya seperti apa? Contohnya liberalisme, sekularisme misalkan gitu ya. Komunisme. Nah, isme-isme itu yang berbahaya, yang sesat, jangan sampai masuk kepada kita. Terorisme, ya kan? Radikalisme, liberalisme, nah itu juga tidak boleh masuk ke dalam otak kita. Dipelajari boleh, silahkan, tetapi jangan sampai itu menjadi sebuah pemahaman yang kemudian menjadi yakin kita lakukan. Itu adalah menjaga akal kita. Oke. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Nah, berarti adalah bagaimana cara agar akal kita itu tetap sehat. Ya kan, akal sehat. Nah, maka berikanlah asupan ilmu-ilmu, materi-materi ya yang memang menyehatkan akal kita. Jangan sampai tadi memasukkan ilmu-ilmu yang tidak sehat gitu. Pesmadin Febi, ini adalah salah satu cara agar ilmu yang kita serap di akal kita itu adalah ilmu-ilmu yang sehat tentunya. Yan Surakarta, Febi ya, ini adalah salah satu bentuk itu. Itu jadi menuntut ilmu, mencari ilmu dari ahlinya, dari sumber yang terpercaya, itu adalah salah satu bagaimana ijadul akli, ya, atau juga hifdul akal, menjaga akal kita. Itu termasuk maqasid syariah. Selanjutnya tentang harta. Nah, ini ya lebih ke materi, al-mal. Sama ada hifdu, ada ijad. Hifdul mal, ijadu hifdul mal. Kalau menjaga harta, tentu tadi ya, hampir mirip dengan contoh menjaga jiwa yang saya sampaikan tadi. Kita punya harta, ya, punya handphone, punya uang, punya laptop misalkan, tiba-tiba di jalan ada yang mau mengambilnya, ada yang mau mencurinya, membegal. Apa yang kita lakukan? Ya lawan gitu ya. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, karena kita wajib menjaga harta kita. Karena bisa jadi begalnya itu hanya gertakan misalkan ya, bukan begal profesional ya, sekali kita lawan kabur. Nah, bisa jadi begitu. Tapi kalau langsung menyerahkan diri tanpa kita menjaga harta kita, wah itu kan eman-eman sekali kan, akan sia-sia. Itu menjaga harta dari eksternal. Dari internal juga sama. Berarti kita gunakan harta kita itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kita punya materi, kita punya harta, lakukan untuk bermanfaat untuk kita dan juga orang lain. Mari bersedekah, ya kan, untuk yang membutuhkan. Mari kita berderma, kita berinfak, ya, wakaf. Sudah waktunya zakat, bayar zakat. Itu adalah sebuah kewajiban. Nah, itu menjadi hifdul mal. Dan juga jangan sampai harta yang kita terima itu dari harta-harta salah, ya, harta-harta haram. Misal jangan sampai harta kita itu dari hasil korupsi. Jangan sampai harta kita itu dari hasil mencuri, suap, nepotisme misalkan, atau gratifikasi. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harta kita harus betul-betul halal. Oke. Bagaimana cara mewujudkan itu? Nah, alhamdulillah salah satu solusi terobosan terbaik dalam maqasidus syariah, hifdul mal dan ijadul mal adalah adanya lembaga pendidikan yang membahas tentang ekonomi Islam, ya,
Alhamdulillah, FEBI Surakarta menjadi salah satu bagian penting untuk mewujudkan bahwa kita betul-betul mewujudkan penjagaan ekonomi ini supaya betul-betul halal, yaitu dengan konsep ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ya, maka beruntunglah kita semua kalian yang menjadi santri Pesmadin, menjadi mahasiswi FEBI ya, AKS, MBS, PBS, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mewujudkan harta yang Islami ya, harta yang syariah. Terakhir tentang maqasid syariah adalah al-nasl atau al-ird. Kita menjaga harta kehormatan ya, menjaga keturunan, menjaga kehormatan kita. Menjaganya, hifdulnya berarti apa? Jagalah kehormatan diri ini dengan tampilan-tampilan yang baik ya, tampilan-tampilan yang tidak mengundang orang lain untuk melecehkan kehormatan kita, terutama yang perempuan nih, santriwati nih ya. Berarti apa? Yang menurut survei ya kan, atau survei teman kalian yang laki-laki itu ya, bagaimana sebab akibat seorang laki-laki itu misalkan mempunyai pikiran untuk melecehkan kehormatan perempuan ya kan, biasanya adalah karena memang si perempuannya itu yang kemudian mengumbar auratnya kepada publik, kepada orang lain, sehingga ada orang untuk memberikan kesempatan ya untuk berbuat jahat. Seperti Bang Napi kan gitu kan bilang ya, bahwa kejahatan itu bisa jadi karena ada kesempatan yang dibuat oleh si korbannya itu. Nah, maka bagi menjaga kehormatan itu, bagi perempuan, pakailah pakaian yang tidak mengumbar aurat. Jangan ketat ya kan, jangan transparan. Para santri putri saya kira nggak begitu ya. Kalau santri putra sama juga. Jadi jangan sampai santri putri mengumbar auratnya atau memakai pakaian-pakaian yang ketat. Pakailah pakaian-pakaian yang syar'i. Banyak saya kira sekarang fashion yang kemudian memberikan model-model pakaian syar'i tetapi juga modern ya. Nah, banyaklah. Selanjutnya menjaga keturunan juga adalah tentu menjauhi zina. Ini juga sama. Jadi ayat yang tadi saya sampaikan, wala taqrabu zina, janganlah kita mendekati zina, itu salah satunya bentuk supaya menjaga kehormatan perempuan, ya kan? Karena dari hasil zina tersebut yang paling banyak dirugikan tentu adalah perempuan, ya kan? Kalau laki-laki, mohon maaf ya, nauzubillahi min dzalik, habis berzina bisa jadi kemana-mana tidak ada tandanya ya. Tapi kalau perempuan, misalkan setelah zina kemudian dia hamil, jelas yang ada tandanya kan perempuan. Yang rugi siapa? Perempuan tersebut, keluarganya, masyarakat sekitar, lembaga pendidikannya, misalkan ya, nauzubillah min dzalik ya. Tapi laki-laki, ya bebas-bebas saja karena dia tidak punya tanda dari hasil zina tersebut. Nah, itulah mengapa zina itu betul-betul haram. Jadi hifdul nasab, hifdul nasl, hifdul ird adalah dilarang berzina. Nah, bagaimana cara mewujudkan itu? Nah, ya ijadahnya adalah mensyariatkan pernikahan yang halal, ya kan? Maka kalian yang sudah punya hasrat misalkan ya, boleh santriwan-santriwati saling kemudian suka berjodoh, ya kan, justru bagus ya, nanti santriwan dan santriwati FEBI misalkan berjodoh, alhamdulillah sekali, ya kan? Anak soleh ketemu dengan anak soleha, santri soleh ketemu dengan santriwati soleha. Jadi menikahlah begitu dengan pernikahan yang halal ya, pernikahan yang baik. Itu. Jadi dengan pernikahan itu supaya kehormatan dan keturunan kita menjadi terhormat, menjadi lebih berkah. Maka dalam doa menikah itu kan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itulah doa supaya keturunan itu menjadi keturunan yang baik. Itu salah satu bentuk daripada maqasid asy-syariah. Jadi itu maqasid syariah, tujuan adanya agama kita, tujuan adanya fikih, tujuan adanya usul fikih adalah untuk mewujudkan ini semua. Ya, dan salah satu terakhir nanti saya sampaikan adalah
menjaga lingkungan, menjaga alam, nah ini juga penting, ya kan? Kita harus juga menjaga lingkungan, jangan menebang pohon, ya kan? Kemudian, justru harus menanam pohon, reboisasi dan sebagainya. Buat, suasana-suasana yang sejuk, nyaman dan sebagainya. Itu juga salah satu tujuan dari Maqasid Asy-Syariah, yaitu hifdzul bi'ah atau hifdzul alam. Saya kira itu ya, untuk kesempatan, usul fikih kali ini, dari awal sampai akhir ya, dari kita mulai membahas tentang korelasi fikih, syariah dan usul fikih, tentang hukum-hukum ya kan, tentang ittiba taklid ya, dan diakhiri salah satu poin penting daripada usul fikih ini atau daripada fikih ini adalah adanya tujuan syariah, maqasid asy-syariah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk kalian ya, dan juga bermanfaat untuk ya siapapun yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Wal afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.